Selamat sore, perkenalkan saya Aristika Situmorang AMDAK, peserta Latsar Angkatan 15 Kelompok 3, OPD Puskesmas Parlilitan, pengampu materi Ibu Yam Nur Mahlia SST MKes. Saya akan mempresentasikan core value ASN, itu kolaboratif. Kolaborasi menjadi hal sangat penting di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini. Di balik berbagai tantangan yang dihadapi, birokrasi Indonesia masih dihadapkan pada fragmentasi dan silo mentality. Kolaborasi kemudian menjadi solusi dari berbagai fragmentasi dan silo mentality. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Irwan mengungkapkan bahwa collaborative governance adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Ansel dan Guest menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah dan pelayan publik. Davis Althea menyatakan collaborative governance adalah sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Ansel dan Guest menyebutkan 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state, yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik, yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif, yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ratner mengungkapkan 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Whole of Government atau WOG, konkretisasi kolaborasi pemerintahan. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. Panduan perilaku kolaboratif. Menurut Perez Lopez, dalam Nugroho, organisasi yang memiliki kolaboratif kultur indikatornya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Yang ketujuh adalah secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Steve mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi, yaitu kerjasama informal, yang kedua perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis,
memberikan pengelolaan hibah dan menerima pengelolaan hibah. Ansen mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang kelima, menetapkan outcome. Kolaborasi dalam konteks organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kustumato menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien antar entitas publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astari dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi mengalami beberapa hambatan, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antara badan atau pejabat pemerintah yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antar badan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintah yang membutuhkan. Badan atau pejabat pemerintah dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintah yang meminta dengan syarat keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintah yang meminta bantuan. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintah karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah. Ketiga, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau lembaga pejabat pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Badan atau pejabat pemerintah dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila 1. Mempengaruhi kinerja badan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. Yang kedua, surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. Yang ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah menyelenggarakan fungsi, yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Demikianlah presentasi saya tentang kolaboratif. Sekian dan terima kasih.